9 itu adalah angka terbanyak. Iya. Kok itu ada angka yang sakral, angka yang tinggi? Mas Leo sebagai ahlinya numerologi kan gitu kan, yaitu angka 7, iya, angka 8 dan angka 9. Iya. Angka 7 bagi saya adalah angka tertinggi. Iya. Nah, dan 8 adalah angka infinity yang tidak pernah putus, dan angka 9. Nah, di sini saya memakai angka 9 kenapa? Supaya RK ini tidak pernah mati, selalu jaya, selalu banyak pesertanya, Mas. Karena untuk mengembalikan kesadaran kepada hakikat kemanusiaan. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Iya. Ini boleh saya jelaskan ya, Mas, ya, dari sisi numerologi ya. Jadi kan kita pernah tahu ya, ada seorang ilmuwan yang luar biasa sekarang terkenal, namanya Nikola Tesla. Tahu. Nikola Tesla tuh mengatakan kalau kita mau tahu tentang rahasia ilmu semesta, maka Anda harus mengerti yang namanya atau belajar yang namanya energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, dia juga mengatakan ya, rahasia semesta itu salah satunya adalah 369, Mas. 369 ini adalah angka-angka yang simbol-simbol semesta. 3 itu kalau dibicara simbol ya, arti lainnya adalah dia bentuknya itu segitiga, Mas. 3 itu segitiga. Segitiga itu kan ada tiga titik. Atas, kiri, dan kanan. 3. Iya. Gitu ya. Nah, kalau 6 kan 6 itu tuh kotak, Mas. 9 itu tuh bulat. Kotak itu kan ada segitiganya, ada 2. Iya. Kotak. Jadi ada segitiga kayak gini kan. Gitu. Nah, kalau bulat itu titiknya tuh ada 9. Maka 9 itu diartikan bulat. Jadi 3 itu segitiga. Kalau 6 itu kotak. Kalau 9 itu bulat, Mas. Iya, paham. Gitu. Nah, jadi 369. Seperti itu. Makanya kenapa makanya saya bertanya ya, setelah saya belajar numerologi nih. Wah, nih Mas Yunus nih luar biasa ya. Sebelum saya belajar numerologi ya, dan Mas Yunus juga kan pasti kan nggak belajar numerologi kan? Tapi sudah tahu mengenai arti dari 369 ini, 360, 3 tambah 6 itu sama 9, Mas. Nah, kalau di numerologi, Mas, artinya 3 itu angka semangat, Mas. Angka semangat, angka optimis, angka namanya orang itu kan segala sesuatu itu kan bisa terjadi itu kan harus ada usahanya, harus ada actionnya, Mas. Nah, 6, Mas, itu angka kekayaan, Mas. Angka uang. 9, Mas, itu angka kesuksesan, Mas. Jadi ketika dia punya usaha, dia mau berusaha, maka dia bisa mendapatkan kekayaan. Nah, ketika dia mendapatkan kekayaan, itu kan berarti stabilitas ekonomi ya, ekonomi stabil. Maka dia bisa berhasil dan bisa menjadi manfaat buat banyak orang, Mas, termasuk diri dia sendiri. Itu tuh paket lengkap. Makanya saya bilang luar biasa nih, 360 derajat. Gitu, Mas. Doa ya berarti ini. Doa itu. Makanya kan kalau mungkin orang lain bisa kan bikin ya body energy doang udah. Bisa aja kan? Bisa. Aja body energy. Tapi kalau Mas Yunus body energy 360. Gitu. Itu dapat ilhamnya dari mana itu, Mas? Atau melakukan meditasi atau apa, atau dapat aja? Bukan sih, bukan karena meditasi. Ya karena melihat bahwa kehidupan itu adalah simbolnya bulat, gitu aja. Dan 9, Mas, itu memang bulat, Mas, simbolnya. Oh gitu ya? Iya. 9 bulat. 3 itu kan segitiga, 6 itu kan kotak, 9 itu bulat, Mas. 3 tambah 6 itu sama dengan 9, Mas. Pas banget. Iya. Pas banget. Makanya teman-teman ya, buat Anda ya, kalau Anda mau merubah hidup Anda ya, saya sangat sarankan teman-teman di sini itu ikut kelas RK ya, yang paling yang level 1 itu adalah RKBE 360 derajat. RKBE itu panjangnya namanya Relax Coincident Body Energy 360 Nah, nanti dari habis RKBE nanti lanjut ke RK-RUH. Bisa tolong jelaskan, Mas, RK-RUH itu gimana, Mas? RK-RUH itu adalah mungkin selama ini orang itu belum dapat ilmunya ya. Karena berkali-kali saya juga disangkal sih bahwa karma itu tidak bisa dikeluarkan kan.
di dunia ini itu ilmu kan berkembang, Mas. Iya. Ya kan, ilmu itu berkembang. Kalau orang bilang bahwa karma itu tidak bisa dikeluarkan, hanya bisa dibayar, berarti kan belum ketemu ilmunya. Iya. Nah, sedangkan saya udah ketemu ilmunya, Iya. gitu loh. Iya. Jadi RK Ruh itu adalah sebenarnya program yang dimana untuk membersihkan ruh manusia, Mas. Oke, jadi ada raga, ada ruh ya Mas? Iya, Oke. lah sedang RKBE itu, Iya. body energy 360 derajat itu adalah RK yang dikhususkan untuk raga, pembersihan raga dari apa? Partikel-partikel api. Karena partikel api itu kalau dikonsumsi di dalam tubuhnya manusia gitu kan, dia akan mengakibatkan sifat sikap yang banyak menyakiti. Api itu kan cenderung kayak egonya tinggi, Betul, emosi, gampang betul. marah, Makanya gampang cemburu, kecewa, sakit hati gitu. Makanya di salah satu kitabnya teman-teman yang muslim itu kan jelas loh itu ya, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro, kan jelas kan, wa quduhanas wal hijarah kan gitu kan. Apa tuh, Mas? Mas Leo nggak ngerti ya? Apa tuh Mas? ini secara Islam ya, secara Islam ya, Apa, bahwa Mas? ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman gitu ya. Iya. Yang tidak beriman tidak hai kan. Oke. Bercanda kan, Iya. daripada sepaneng Mas ya kan. Daripada tadi kan sepaneng ya. Iya. Ku anfusikum, jagalah dirimu, Iya. wa ahlikum, dan keluargamu naron dari api. Wa quduhannas, bahan bakarnya api, annas manusia, wal hijarah, dan batu. Nah, ayat ini kan menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh mempunyai sikap sifat api, penyakit hati. Karena orang yang mangkel dongkol itu kan rasanya panas kan, Mas. Makanya bahan bakarnya api itu kenapa? Ini pertanyaannya di ayat ini diberitahukan kenapa kok bahan bakarnya ini kok api, bahan bakarnya manusia itu loh. Iya. Kenapa kok bahan bakarnya api kok kenapa kok manusia? Iya. Kenapa nggak pertalite pertama kan gitu kan? Iya. Kan jelas toh. Iya. Nah, ternyata kalau kita lihat, kalau kita riset, Iya. setiap detik, setiap menit manusia itu selalu memproduksi partikel Api. Nah, itu untuk RKBE-nya. Kalau RK Ruh, Iya. Mas, RK Ruh adalah ilmu untuk mengeluarkan yang namanya karma, Iya. atau yang disebut dosa, Iya. yang tersimpan di tulang ekor Oke, tulang ekor berarti di belakang ya? belakang. Iya. Makanya di dalam Islam juga ada hadis, satu-satunya tulang manusia yang tidak bisa hancur ketika dikubur, Iya. itu adalah tulang ekor. Tulang ekor ya? Tulang ekor. Dan semua file kehidupan kita, mulai dari kehidupan yang lalu sampai detik ini, itu adalah filenya ditaruh di tulang ekor, Mas. Nah, ketika pelatihan RK Ruh itu membersihkan yang namanya dosa dan karma yang ada di tulang ekor. Ketika ruh ini bersih, nah ruh itu kan bisa kotor, Mas. Kotornya adalah dari dosa dan karma. Ya kan? Ketika dosa dan karma ini dia keluar, otomatis ruh itu bersih. Nah, ruh itu manfaatnya, kegunaannya apa? Kan ada dua, Mas. Iya. Kegunaannya ruh itu adalah yang pertama menghidupi Iya. raga. Iya. Ya kan, berarti menghidupi manusia kan. Iya. Nah, yang kedua, ruh itu magnet rezeki. Jadi jangan pernah belajar, jangan pernah mengikuti suatu keilmuan yang ngomong tentang magnet rezeki, Iya. tapi tidak pernah membahas ruh. Oh gitu ya. Ada yang kurang dong ya? Iya, jelas Tapi kurang. jarang sih Mas kalau di luar Makanya sana tuh bahas tentang ruh. makanya di spiritual Magnet Jawa, rezeki. Iya. di spiritual Jawa, ruh itu adalah talinya jiwa. Oh. Talining jiwa, gitu lah bahasa Talinya spiritual jiwa. Jawa. Jiwa itu apa? Keinginan. Iya. Setiap manusia itu mempunyai keinginan. Selama masih ruh itu masih berada di dalam tubuh kita, keinginan itu pasti terjadi. Selama ruh itu bersih dari apa? Karma dan dosa. Iya. Nah, ruh ketika bersih, Mas, makanya di beberapa kitab suci itu ada dalil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dari Tuhan kembali pada Tuhan, yang dari tanah kembali tanah, yang dari Tuhan kembali Tuhan. Iya. Itu adalah membuktikan bahwa ruh kita ada dari Tuhan. Makanya kita harus bersihkan. Kalau ruh kita itu bagian dari Tuhan, otomatis Tuhan itu maha kaya. Ketika maha kaya, lah talinya jiwa ini akhirnya ruh magnet rezeki itu kuat gitu loh. Apa sih bukti bahwa ruh itu magnet rezeki?
Mas Leo tahu nggak? Bukti kalau ruh itu magnet rezeki. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Buktinya, coba Mas Leo kalau ada orang meninggal dunia kasih uang 1 gembok. Nggak mau. Maksudnya nggak bergeming gitu loh. Nggak bergeming Iya, kan? Karena apa? Karena ruhnya ini sudah lepas. Iya. Lepas dari raganya ya. Iya, tali yang menghubungkan jiwa dengan sang kholik yang menghubungkan raga ini sudah lepas. Oke. Makanya orang meninggal dunia dikasih uang nggak suka, dikasih makan nggak tahu, nggak mau. Karena apa? Magnetnya nggak ada. Iya. Tapi kalau orang masih hidup dikasih rezeki gitu, ya seneng. Karena masih ada magnetnya. Oke. Kan gitu. Nah, di program RK Ruh itu adalah program sebenarnya bukan tingkatan, Mas. Program satu kesatuan. Satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Paket lengkap kan gitu kan. Iya. Ada RKBE yaitu untuk raga. Iya. Ada RK Ruh untuk ruh. Oke. Ini kan satu kesatuan. Iya. Ruhnya kuat, raganya bersih. Nah, kebanyakan orang-orang kan terjebak pada memperbesar wadah rezeki. Iya. Memperbesar wadah rezeki, Iya. tapi lupa kalau wadah rezeki ini tidak pernah dibersihkan. Dari apa? Dari partikel api, Iya. dari penyakit hati. Iya. Iya kan? Sedangkan partikel api, penyakit hati itu adalah partikelnya beda dengan partikel kekayaan. Nah, partikel kekayaan dari apa? Tanah. Iya. Semua kekayaan yang ada di dunia ini semuanya rata-rata dari dan dari dalam Tanah. Iya ya, kayak apa? Emas, berlian, batu bara, nikel, semua ya. keramik, batu bata. Iya, armor semua ya. Semua dari tanah ya. Itulah makanya kita harus bersihkan raga kita dari partikel api. Dalilnya tadi sudah ada kan banyak di Indonesia kan paling banyak kan teman-teman yang Muslim. Makanya saya beri dalil seperti itu. Iya. Mungkin ada yang menjaskan gitu kan, wah nanti sesat kafir. Ada dalilnya ya ayyuhal ladina amanu qu anfusikum kan gitu kan. Wa'alaikum naro wa quduhan nas wal hijaroh kan gitu kan. Kenapa kok di sini anas dan hijaroh batu? Karena bahan bakarnya neraka itu adalah manusia yang keras kepala. Keras kepala kan. Jadi situ. Jadi RK Ruh itu adalah program di mana memperkuat magnet rezeki. Jadi ikut yang buat bersihin raga itu ikut RKBE ya. Kalau untuk yang ruhnya itu untuk ikut RK Ruh ya Mas. Ya betul. Nah, ini dua paket. Paket lengkap ya ini. Paket ya? lengkap. Tapi boleh ikut satu dulu. Boleh. Tapi mau ikut RK Ruh langsung nggak boleh. Sekalian ya. Kayak saya waktu itu kan ikut sekalian. Sekalian. 1 bulan full ikut semuanya. Sekalian. Gitu ya. Itu full gitu. Oke, jadi setiap orang itu punya karmanya masing-masing ya. Punya. Makanya kenapa ada orang itu yang ngalamin, mohon maaf ya, misalkan nasibnya nggak baik, pokoknya usaha gagal terus ditipu orang, dikecewain sama orang, macam-macam ya Mas ya. Itu bisa jadi memang karena memang dia lagi bayar karma atau karmanya masih ada ya. Karma, manusia membayar karma itu kan di mana file tulang energi karma dan dosa yang berada di tulang ekor sini Mas Leo ya. Di sini dia naik lewat energi kundalini sini ya kan sampai ke otak lagi dan ke otak masuk alam bawah sadar dan setelah masuk alam bawah sadar jadi kenyataan. Nah, kenyataan itulah biasanya masalah, kecelakaan, susah, itulah pembayaran karma. Makanya di RK Ruh supaya tidak naik lagi ke alam bawah sadar dan terjadi pada kehidupan, mending dibuang. Nah, bisa Mas dibuang. Di setiap RK Ruh itu saya buktikan bahwa setiap karma yang lepas dari tulang ekor, kan saya bukakan pintunya, itu pasti nanti 1 jam 2 jam akan terasa ngilu di ujung tulang ekor ini. Rasanya ngilu. Ya kan, setelah melakukan RK Ruh 1 jam 2 jam terasa ngilu kan. Itu coba dibayangkan. Energi karma, energi dosa yang keluar bergesekan terkena sel-sel tulang aja rasanya ke tulang sakit. Bayangkan kalau sampai file itu naik sampai ke kepala, masuk ke alam bawah sadar, terjadi pada kehidupan. Apakah nggak jadi masalah? Ya jelas jadi masalah dong. Daripada jadi masalah, daripada membayar karma nggak enak, mending keluarin. Kan orang kalau bayar karma itu kan kalau dalam kehidupan kan bisa sampai lama itu. Lama banget. Mungkin sampai tua kali ya. Apalagi karma-karma yang sifatnya sakit itu kan diobatin. Yang nggak berhenti, akhirnya nanti harus bayar lagi. Daripada seperti itu menjalani penderitaan, ya kan, daripada menjalani sebuah perih
ngerepotin, mending keluarkan aja. Betul, keluarin aja ya. Iya. Nah itu bisa dengan yang namanya, Anda teman-teman bisa ikut ya, yang namanya Etaru, gitu ya. Nah, dengar-dengar kan ini kan bicara ya, yang di bajunya atau kaosnya Mas Yunus ini kan kayak portal ya, kayak ada warna-warna biru gitu ya Mas. Oke. Nah ini kalau bicara portal itu bisa dijelaskan gitu Mas? Oh, boleh. Iya. Saya sebenarnya nggak sengaja sih, maksudnya ya. Setelah saya melihat film ya sekitar tahun 2000 berapa ya, 2008 ya, 2007 itu atau 2014 ya, saya lupa ya, nggak usah ngomongin tahunnya. Iya. Saya pernah melihat yaitu film Alchemist Full Metal. Oke. Ya, Alchemist Full Metal itu adalah film yang menceritakan tentang bisa membuat portal-portal yang bisa keluar masuk ke dimensi lain. Iya. Nah, di situ kan saya akhirnya terinspirasi kan, kepengen masuk ke dunia alien, dunia masa lalu, masa lampau, dan akhirnya saya belajar Mas Rio tentang ilmu yang namanya alkemis. Ya, ilmu alkemis itu ilmu apa? Ilmu yang disiplin ilmu, sebenarnya ilmu pengetahuan sebenarnya. Bukan ilmu gaib. Disiplin ilmu yang mempelajari tentang simbol-simbol alam semesta. Ya kan? Dimana ketika orang itu mampu membuat simbol, ya kan, dan menyatukan beberapa simbol-simbol itu dalam satu simbol, dan dia mampu mengaktifkan dengan energi kosmik, itu bisa terbuka portalnya, gitu loh. Jadi ketika portal-portal ini terbuka di dalam diri manusia, otomatis ketika kita melaksanakan laku tirakat, kita akan menarik yang namanya energi kosmik atau energi kosmos. Kita kan makhluk mikrokosmos, Mas. Sedangkan jagat raya ini kan makrokosmos. Kita, tadi saya bilang bahwa manusia terdiri dari 5 elemen. Ada elemen langit, tanah, air, angin, sama api. Nah, ini bisa oksidasi. Oksidasinya energi ini karena manusia tidak mau belajar spiritual. Tapi yang jelasnya spiritual yang benar loh ya. Sehingga manusia terjadilah yang namanya oksidasi. Oksidasi apa? Oksidasi yaitu kehidupan. Kenapa? Ada kata olah rasa yang tadi. Olah rasa itu melibatkan partikel tanah, partikel air yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan diolah untuk menjadi keinginan-keinginan kita. Harapan-harapan kita. Nah, kita sebagai makhluk mikrokosmos, kita harus menyatu dengan makrokosmos untuk menjadi makhluk yang dinamakan makhluk metakosmos. Nah, itu semua hanya bisa lewat portal-portal ilmu alkemis. Makanya orang yang tidak paham tentang portal alkemis ngomong itu portal kekayaan, kalau dari portal nggak kaya, dia itu nggak paham. Itu bukan untuk portal kekayaan, di mana kita memberi energi kosmik itu perlu untuk tubuh kita karena kita punya sukma. Sukma itu butuh makanan. Makanannya adalah apa? Adalah energi. Energi apa? Energi kosmik, energi makrokosmos. Nah, sedangkan makrokosmos itu kan banyak, Mas. Ada unsur A, unsur B, unsur C. Nah, di sini saya portal apa? Di sini portal alkemisnya terdiri dari portal elemen kehidupan. Elemen tanah sama udara sama air, saya jadikan satu. Ketika portal alkemis ini ditaruh di baju, di kaos atau di benda-benda termasuk di dalam tubuh kita, itu udah otomatis energi kosmik masuk, Mas. Kita sebagai makhluk tinggal olah rasa. Kan di portal itu kan kayak diizinkan kan ya. Kayak kita misalkan masuk ke Ancol gitu loh. Kan harus ada tiketnya, harus bayar, ada tiketnya, baru bisa masuk. Nah, itu kan seperti itu ya. Kalau enggak ya portalnya ketutup. Ya kan harus ada tiket masuk baru portalnya kebuka. Ya kita kayak masuk ke rumah kita. Misalkan kita tinggal di komplek itu kan ada portal. Ya kan kalau kita memang pemilik daripada rumah yang ada di dalam komplek tersebut, ya bisa keluar masuk nggak ada masalah. Harus ada portalnya nih. Nah, portalnya ini ya ini bisa didapatkan di kelas-kelas RK. Betul. Kalau pengalaman saya dan pengamatan saya, Mas, dari semua kelas-kelas pelatihan yang ada di negara kita ya, cuman Mas Yunus doang. Yang pelatihannya itu bahasnya detail, bahasnya juga sains ya, nggak ada yang gaib-gaib. Semuanya bisa dijelaskan dengan ilmiah, ya.
enak. Makanya kalau saya kan orangnya logika banget Mas, Iya, sains iya, banget gitu. Jadi belajar begini nih, saya nggak mau sesuatu yang mistis yang nggak bisa dijelaskan gitu. Tapi sebenarnya saya nggak ngerti saya loh Mas. Saya sebenarnya ceblung ngono toh, Mas. Makanya saya bilang Mas Yunus kok bisa menjelaskan dengan baik ya, maksudnya buat orang-orang misalkan orang-orang modern tuh bisa diterima Mas, gampang gitu. Itu saya nggak belajar loh Mas itu. Nggak belajar ya? Saya nggak pernah belajar itu. Kenapa kok bisa? Iya. Karena saya setiap hari meditasi Crown Chakra Mas. Oh iya.